Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Al-Faridi, NIM 11794, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem komputer. Yang pertama itu hierarki memori. Itu hierarki yang umum ditunjukkan pada gambar samping. Dengan semakin luas hierarki akan terjadi hal berikut. Yang pertama yaitu semakin murah harga per bit. Yang kedua, semakin besar kapasitas. Yang ketiga, semakin besar waktu akses. Dan yang terakhir itu semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik. Umumnya, memori utama dikembangkan dengan cache yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil. Cache umumnya tidak accessible bagi program, melainkan bagi prosesor. Cache merupakan perangkat untuk mempersiapkan perpindahan antara memori dengan register prosesor yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja. B. Memori cache. Yang pertama, motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya satu kali untuk membaca instruksi dan seringkali satu kali lebih banyak atau lebih untuk membaca operan dan atau menyimpan hasilnya. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor adalah dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya telah menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antara kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama yang telah berlangsung berkepanjangan selama ini. Yang kedua, prinsip cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar harga yang murah. Konsep tersebut ditunjukkan pada gambar di samping. Baiklah, menjelaskan struktur sebuah sistem cache atau memori. Memori utama berisi sampai 2 n-word yang dapat dialamati, dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat n-bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tetap, dan setiap bloknya masing-masing terdiri dari k-word. Gambar tersebut menjelaskan pembacaan. Prosesor menghasilkan alamat RA, sebuah word yang akan dibaca. Apabila berada di dalam cache, word tersebut dikirimkan ke prosesor. Apabila tidak ada di dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache dan kemudian word dikirimkan ke prosesor. Bisa dilihat gambar di samping. Berikut masalah-masalah tersebut dibagi menjadi: yang pertama yaitu ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, ukuran blok, yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Yang ketiga yaitu fungsi pemetaan, menentukan lokasi cache mana yang akan diisi blok tersebut. Yang keempat, algoritma penggantian, akan memilih blok mana yang akan diganti. Kita inginkan pengganti blok yang paling kecil kemungkinan untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. Dan yang kelima, rate polish. Rate polish bekerja apabila operasi memori rate mengambil tempat. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi input-output. Terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi input-output. Yang pertama itu program input-output. Yang kedua yaitu interrupt driven input-output. Dan yang ketiga yaitu discrete memory access DMA. Yang pertama, program input-output. Pada saat prosesor sedang mengeksekusi sebuah program dan menjumpai sebuah instruksi yang berkaitan dengan input-output, prosesor akan mengeksekusi instruksi itu dengan menerbitkan perintah ke modul input-output yang bersangkutan.
Pada program input-output, modul input-output melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status input-output secara periodik sampai operasi selesai dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Dengan menggunakan teknik ini, prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data di memori utama untuk keperluan input. Yang kedua yaitu interrupt driven. Gambar di samping menjelaskan penggunaan interrupt driven input-output untuk pembacaan blok data. Interrupt driven input-output lebih efisien dibandingkan dengan program input-output karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt output interrupt driven input-output masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak. Karena setiap word data yang berangkat dari memori menuju ke modul input output atau yang dari modul input output ke memori harus melalui prosesor. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Apabila terdapat data bervolume besar yang akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien, yaitu Direct Memory Access atau DMA. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkannya ke dalam modul input-output. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi ke DMA. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah meninggal. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.